Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua di rumah? Mudah-mudahan sekalian semuanya sehat. Oke, hari ini sebelum kita memulai pemberian materi, kita berdoa dulu. Doa kita mulai. Selesai. Baik, sekarang kita mulai mengenai bab baru, yaitu mengenai matrik. Nah, kalian mungkin baru kenal materi-matrik ini di SMA. Sekarang kita mulai mengenai definisi dari matrik. Matrik itu merupakan suatu susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom, serta diletakkan dalam tanda kurung. Untuk notasi matriknya, ya, bentuk umum untuk notasi matriknya, ya, ini pemberian notasi matriknya bisa menggunakan huruf besar. Kemudian boleh disimbolkan dengan huruf A atau B atau apa saja boleh, yang penting menggunakan huruf besar untuk notasi matriknya atau nama matriknya. Kemudian anggota-anggota matrik itu dapat berupa huruf kecil atau angka dan ditulis dalam suatu kurung siku atau kurung biasa, ya. Kemudian untuk menuliskan matrik itu juga menggunakan ukuran, karena tadi ada barisan, ada kolom. Nah, ukuran matrik ini biasanya disebut dengan ordomatrik. Nah, ordomatrik ini terdiri dari berapa baris, berapa kolom. Seperti di sini ada contoh matrik A dengan elemennya 1, 3, 5, 2, 0, 1. Matrik A ini ditulis dalam bentuk baris dan kolom yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi di sini baris pertama itu baris itu untuk yang mendatar. 1, 3, 5 ini merupakan baris pertama. 2, 0, 1 merupakan baris kedua. Dan kolomnya ada 3 kolom tadi, yaitu 1, 2, kolom kedua 3, 0, kolom ketiga 5, 1. Nah, ini merupakan salah satu contoh matrik. Kemudian matrik yang berordo 3 kali 3, berarti di sini matriknya terdiri dari 3 baris, 3 kolom. Kemudian untuk penulisan secara umum atau bentuk umum penulisan matrik, bisa kalian lihat di situ. Di situ ada elemennya A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Itu maksudnya A11 itu artinya elemen A ini terletak di baris pertama kolom pertama. Misalnya lagi A22 itu artinya elemen A itu terletak pada baris kedua dan kolom kedua sampai terakhir matrik AMN. Artinya matrik terletak pada baris M dan kolom ke N. Itu untuk bentuk umumnya matrik. Sekarang kita lanjut mengenai transpos matrik. Transpos matrik di sini adalah penulisan elemen-elemen matrik di mana yang tadinya baris dirubah menjadi kolom. Contoh di sini ada matrik A. Elemennya baris pertama 1, 3, 5, baris kedua 2, 0, 1. Kita cari matrik transposnya atau transpos matriknya. Biasanya disimbolkan dengan huruf atau nama matrik yang pertama tadi, di atasnya diberi tanda huruf T kecil, artinya transpos matrik A. Nah, dari matrik A tadi, yang A-nya tadi baris pertama 1, 3, 5 itu menjadi kolom pertama 1, 3, 5. Yang baris dari A yang pertama tadi 2, 0, 1 menjadi kolom kedua 2, 0, 1. Tuh, untuk contoh dari transpos matrik.
Saya lanjutkan. Sebentar, kira-kira sudah paham ya mengenai transposnya? Kalau sudah, saya lanjutkan mengenai kesamaan matriks. Di sini ada dua matriks, misalnya matrik A dan matrik B. Matrik A dan matrik B dikatakan sama jika elemen-elemen penyusunnya sama. Tetapi di sini juga ada syaratnya untuk menentukan kesamaan matrik. Yang pertama, ordo kedua matrik harus sama. Ordo matrik A dan matrik B harus sama. Misalnya matrik A berordo 22, matrik B juga harus berordo 22. Maksudnya 2 baris 2 kolom. Syarat yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matrik A dan matrik B bernilai sama. Contoh, misalnya di sini matrik A sama dengan matrik B, dinotasikan dengan A sama dengan B. Contoh di situ ada matrik A, elemennya 2, 1, 3, 2. Matrik B elemennya 2, 1, akar 9 dan akar 3 dengan indeks akar 8 dengan indeks 3. Matrik A dikatakan sama dengan matrik B. Walaupun di situ ada penulisan di matrik A angkanya 3, sementara di matrik B angkanya akar 9, tapi nilainya sama. Itu contoh dari kesamaan matrik. Elemen yang seletak pada baris pertama, kolom pertama elemennya sudah sama-sama 2. Pada baris kedua baris kedua kolom pertama itu tadi ya akar 9 sama dengan 3. Jadi itu dikatakan sama. Jadi saya ulangi lagi. Pertama, dua matrik dikatakan sama. Yang pertama, ordonya harus sama. Misalnya ordonya 2 kali 2 atau 3 kali 3 harus sama kedua ordonya. Dan yang kedua, elemen yang seletak harus bernilai sama. Itu kesamaan matrik. Oke, saya lanjutkan lagi pada operasi matrik. Nah, operasi matrik di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian antara dua matrik. Yang pertama, saya coba untuk mengenalkan penjumlahan dan atau pengurangan matrik. Di sini penjumlahan dan pengurangan matrik itu bisa diselesaikan dengan syarat ordo kedua matriknya harus sama. Syarat yang kedua, elemen penjumlahannya atau pengurangannya dilakukan dengan elemen-elemen yang seletak. Jadi misalnya di sini ada matrik A. Contoh misalnya, matrik A ini elemennya A, B, C, D, dan matrik B elemennya E, F, G, H. Hasil penjumlahan matrik A dan matrik B sebagai berikut. Kita tuliskan notasinya A ditambah B sama dengan matrik. Tadi ada syaratnya elemen bisa diselesaikan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Di sini yang seletak maksudnya seperti A itu seletak dengan E, B seletak dengan F, C seletak dengan G, D seletak dengan H. Nah, di sini kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi A ditambah atau dikurangi E, B ditambah atau dikurangi F, C ditambah atau dikurangi G, D ditambah atau dikurangi H. Intinya di situ. Yang pertama saya ulangi lagi, ordo kedua matrik harus sama. Kemudian penjumlahannya atau pengurangannya dilakukan dengan elemen yang seletak. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matrik. Oke, materinya saya kira sampai di sini. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat contoh-contoh soal yang ada di LKS atau di materi di buku yang lain. Boleh silakan kalian cari sendiri. Untuk latihannya coba kalian kerjakan aja latihan di uji kompetensi yang A. Coba diselesaikan aja yang nomor 1 sampai 10 untuk latihan di rumah. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.